pembangunan ekonomi masyarakat makin perlu diarahkan pada perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan inovasi. Karyawan sebagai sumber daya, penggerak tujuan organisasi, dan paling banyak berperan untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Karyawan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian organisasi demi pencapaian misi yang maksimal. Demikian vitalnya manusia dalam sebuah organisasi, sehingga untuk dapat menjalankan organisasi, maka manusia tersebut haruslah kreatif, inovatif, dan produktif. Ya, kita ketahui orang Jepang itu maju, itu bukan karena kerja keras saja, tidak cukup, tapi menemukan cara kerja yang baru. Ya, koperasi, ya khususnya KSP Obormas ini sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintah. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang itu pergeseran ke paradigma pemerintah. Pemerintahan itu bukan yang plat merah saja, tapi koperasi itu juga adalah pemerintah. Menyelenggarakan kepemerintahan, itu yang disebut dengan governance theory. Ya, kalau dulu hanya plat merah, sekarang tidak. Semua terlibat. Private sector, lembaga-lembaga termasuk koperasi adalah pemerintah. Terima kasih 50 tahun kehadiran Obormas ya dari Nian Tanah Sika untuk NTT sudah banyak memberikan perubahan. Di Sika sendiri sudah 70% masyarakat Kabupaten Sika berkoperasi. Tadi disampaikan oleh ketua ya yang golongan NTT, nelayan, tani, peternak itu jumlahnya lebih banyak. UMKM dan yang lain pendukung-pendukung. Dalam kebersamaan ini kita pasti kuat. Obormas sudah mulai merubah ya cara kerja. Adalah salah satu KSP yang memulai dengan digitalisasi ya, bagaimana menjalankan perkoperasian dengan bentuk digital. Obormas ini satu-satunya saat ini ya sampai hari ini koperasi yang mengajukan ke LPDB dengan proses tercepat yaitu hanya 9 hari kerja. Bukan berarti kita menganak emaskan Pak Yanto. Orang saya baru kenal di situ kan. Malah saya masih shock pada saat itu karena Pak Yanto ternyata bukan orang Jawa. Ya, tapi karena ternyata secara manajemen, secara sistem dan dokumentasi, Obormas itu bagus sekali, tertib dan rapih. Dan ini kuncinya untuk semua koperasi yang bisa disalurkan oleh LPDB itu dapat diproses. Rata-rata koperasi yang berproses di kita itu bisa 1,5 bulan, bisa 3 bulan, bahkan ada yang tahunan. Bukan karena LPDB-nya mempersulit, tapi karena koperasinya sendiri yang tidak siap. Nah, Pak Yanto dan tim pada situ masih Pak Andreas ketuanya, sangat siap. Sehingga 9 hari kerja bahkan bukan saja itu termasuk persetujuan, tapi sudah sampai ke pencairan. Dan itu terus berlanjut. Kan sudah berapa kali setelah tahun 2020 beberapa kali Obormas kita berikan penambahan nilai yang disalurkan. Kenapa demikian? Dan Obormas ini menjadi satu-satunya koperasi di NTT yang menerima sejumlah penyaluran dari LPDB itu yang terbesar, yaitu sudah sampai akumulatif 200 M ya Pak Pur ya. 200 M. Tepuk tangan dong. 200 M itu nilai besar loh. Sampai meyakinkan kepada saya bahwa membangun NTT tidak bisa tidak. Kalau ingin sejahtera bersama dan mengalami percepatan akselerasi pertumbuhan yang berkeadilan, maka koperasilah satu-satunya instrumen pembangunan yang tepat bagi NTT ini. Ini yang saya pegang betul dari pandangan Pak Gub. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa usia emas itu tentunya melewati segala macam tantangan, hambatan, masalah. Karena dalam usia seperti ini dia dalam matang. Dan kematangan itulah kenapa tadi sebagai gubernur saya bilang ini merupakan aset daripada bangsa ini. Karena kalau Obormas nanti runtuh, maka begitu banyak dampak yang sangat luar biasa. Dapat ikutannya sangat luar biasa. Karena itu kita bersyukur bahwa
sumber daya manusia yang ada di sini, semangat dari teman-teman di Obormas untuk membangun terus-menerus dari generasi ke generasi, ini tidak boleh surut. Bahkan seperti tadi, dia akan berkembang terus dengan cara berpikir makin modern dalam membangun organisasi koperasi ini, sehingga ke depan seluruh kebutuhan Nusa Tenggara Timur sampai pada end product dapat diproduksi oleh kita semua, khususnya juga dengan Obormas. Menjadi koperasi yang terus maju dan melakukan proses kelanjutan agar seluruh produk-produk yang selama ini kita hasilkan dapat dilanjutkan dalam processing lanjutan untuk pada end product, menjadi end product di NDT. Selamat ulang tahun kepada KSP Kopdit Obormas. Semoga dapat selalu mensejahterakan anggotanya melalui pelayanan usaha yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Halo, salam bunga Juan Tugas Indonesia tahun 2018. KSP Obormas. Harapan saya semoga bisa sukses selalu dan percaya terus Obormas. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Kopdit Obormas. Semoga kedepannya selalu terpercaya dan jaya terus. Kami dari Ratu Vibration, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 buat KSP Obormas. Semoga sukses, tetap jadi koperasi yang kuat.